Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Imron Rosadi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan kelas D, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat melakukan pembelajaran daring seperti saat ini. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 10. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Auzai, NIM 2119099, serta teman-teman dari kelompok kami selaku pemakalah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rodatul Jana, NIM 2119076. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah pendidikan inklusif. Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali oleh negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Nah, pada saat di Amerika tahun 1960-an, oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya pada saat di Inggris dalam EDR tahun 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Nah, tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia ini semakin nyata, terutama sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan Deklarasi Education for All. Nah, sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia ini tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Nah, berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka pemerintahan Republik Indonesia sejak awal tahun 2000-an mengembangkan program pendidikan inklusif. Nah, program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang dan baru mulai berkembang tahun 2004-an. Pengertian pendidikan inklusif. Kata inklusif berasal dari bahasa Inggris yang artinya termasuk dan memasukkan. Pendidikan inklusif diartikan secara sederhana sebagai memasukkan anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler bersama dengan anak-anak normal lainnya. Dengan demikian, pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang dibuat untuk mewujudkan konsep pendidikan untuk semua dengan cara menggabungkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar bersama anak-anak normal. Dalam
Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama dengan peserta didik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafilatul Rasyida dengan NIM 2119087, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep pendidikan inklusif. Nah, untuk pengertian pendidikan inklusif sendiri adalah suatu sistem pendidikan yang dibuat untuk mewujudkan suatu konsep pendidikan dengan cara menggabungkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar dengan anak-anak yang normal, seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan dari pendidikan inklusif sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan, namun mereka mempunyai kecerdasan dan mereka punya bakat istimewa untuk agar mereka mempunyai dan memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian yang kedua yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Nah, konsep penyelenggaraan pendidikan inklusif ini tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus saja, tapi juga memberikan kontribusi yang positif nih bagi pengembangan karakter peserta didik yang normal. Karena dari situ mereka bisa belajar berempati dan bertoleransi sekaligus menghargai perbedaan yang ada. Kemudian dari pendidikan inklusif sendiri itu merupakan salah satu model dari penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, sedangkan masih banyak model lain, di antaranya adalah pendidikan segresi dan pendidikan terpadu. Kemudian untuk sekolah segresi ini adalah sekolah yang memisahkan antara anak yang berkebutuhan khusus dari sekolah reguler. Misalnya di Indonesia itu ada pendidikan khusus seperti SLB, yaitu sekolah sesuai dengan jenis kelainan pada peserta didik. Misalnya SLBA untuk anak yang tunanetra, SLBB untuk anak tunarungu, dan yang lain-lain. Yang kedua ada sekolah terpadu. Jadi kalau sekolah terpadu itu sekolah yang memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk ikut pendidikan atau untuk sekolah di sekolah reguler atau sekolah yang biasa tanpa adanya perlakuan yang khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Jadi di sini peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus harus mengikuti sistem yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Jadi kalau misal si peserta didik ini mengalami kesulitan, jadi itu konsekuensi mereka sendiri yang sekolah di sekolah terpadu itu. Nah, sedangkan pendidikan inklusif itu sendiri adalah perkembangan dari sekolah terpadu itu. Jadi kalau di sekolah inklusif, sekolah yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Jadi si peserta didik itu bisa diperhatikan oleh sekolah, bukan peserta didik harus menyesuaikan sekolah tersebut gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya di sini tentang contoh sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif. Di Indonesia sendiri ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pendidikan inklusif, di antaranya di tingkat SD
khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu ada SD Tumbuh, SD Karanganyar, SDN Giwanga, SD Bukri, SDN Baciro, SDN Unggaran, SDN Minggiran, SDN Pakel, SDN Wirusaban, SDN Mendungan, dan yang terakhir yaitu SD Muhammadiyah Purbayan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, selebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.